Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri, yang didasarkan pada Injil Matius pasal 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kalimat pertanyaan ini bukan hanya ditujukan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Mereka dengan mudahnya memperhatikan dan menemukan kesalahan orang lain dan tidak merasa bahwa mereka juga orang yang bersalah. Bahkan kesalahan mereka jauh lebih besar dari orang lain. Tuhan Yesus memakai perumpamaan selumbar di mata saudaramu dan balok di mata sendiri. Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Istilah selumbar dalam bahasa asli menunjuk kepada suatu benda yang sangat kecil, seperti serbuk kayu yang diperoleh saat menggergaji kayu. Sedangkan kata balok menunjukkan kayu besar yang dipakai sebagai tiang penyangga atau tiang penopang bangunan atau rumah. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan, mengapa kamu memperhatikan kesalahan orang lain yang kecil, sedangkan kamu tidak menyadari kesalahanmu yang besar? Sikap seperti ini bukan hanya terjadi di zaman Tuhan Yesus, tetapi juga telah terjadi di sepanjang sejarah manusia, bahkan sampai hari ini, di mana orang lebih suka menyalahkan orang lain ketimbang menyalahkan diri sendiri. Orang lebih suka mengkritisi orang lain ketimbang mengkritisi diri sendiri. Mengamati kekurangan orang lain jauh lebih mudah ketimbang mengamati kekurangan diri sendiri. Seperti yang dilakukan Daud ketika Nabi Nathan memberikan sebuah perumpamaan untuk menegur dosanya. Nathan bercerita tentang seorang yang miskin yang hanya memiliki seekor anak domba betina yang dirampas oleh orang kaya yang memiliki banyak kambing domba untuk mengadakan pesta. Mendengar kisah itu, Daud menjadi sangat marah dan berkata, "Demi Allah yang hidup, orang kaya yang telah mengambil anak domba betina dari si miskin itu harus dihukum mati, karena ia tidak mengenal belas kasihan." Tetapi pada saat itu, Nathan berkata, "Daud, engkaulah orang itu." 1 Samuel 12 ayat 1-7. Apa yang Daud lakukan di sini adalah contoh yang menyolok tentang betapa butanya ia terhadap kebobrokan diri sendiri, dan betapa tajamnya matanya melihat kesalahan orang lain, tetapi balok di dalam matanya tidak dilihatnya. Sesungguhnya ia telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Bukan hanya berzina, bukan hanya mengambil istri orang lain, Batsheba, tetapi juga membunuh panglima perangnya dengan sangat keji. Sikap menghakimi orang lain bukan hanya menunjukkan kesombongan rohani, tetapi juga menunjukkan suatu kemunafikan, karena bersembunyi di balik jubah agama lahiriah agar kelihatannya benar baik, namun nyatanya itu hanya pencitraan belaka. Kepada orang-orang yang seperti itu, Tuhan mengatakan,
Mereka seperti kubur yang dilabur putih bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan dan tulang belulang. Kebiasaan saling menyalahkan ini selalu nampak dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di gereja, di tempat kerja, ataupun di mana juga. Dengan mudahnya kita melihat dan mengkritisi kesalahan dan kekurangan orang lain. Sebaliknya kita kehilangan kepekaan terhadap kelemahan atau kesalahan kita sendiri. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Mari kita berdoa. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.